belum. Diam-diam baik. Ngopi yuk. Assalamualaikum para sosiawan semua, jumpa lagi dalam pertemuan ke-8 atau video ke-7 dalam pembelajaran ilmu sosial budaya dasar. Kali ini kita akan membahas persoalan hubungan budaya dengan pembentukan karakter manusia serta pembentukan jati diri dan identitasnya. Seperti kita ketahui, pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas berbagai pergulatan pertarungan pemikiran dari tahun 1817 hingga sekarang, di mana manusia mencoba mencari hakikat kebebasan yang sebenarnya dalam dirinya dengan dasar humanisme yang diwariskan oleh bangsa Yunani. Eksplorasi pemikiran terus berlangsung hingga sekarang. Namun ternyata kebebasan itu tidak juga ditemukan, karena di mana-mana manusia terikat oleh keinginannya sendiri, juga terikat oleh kebutuhannya. Manusia menginginkan kehidupan yang bebas, sementara dia juga membutuhkan orang lain. Manusia mustahil hidup sendirian, karena pada awal-awal pembicaraan kita sudah membicarakan bahwa manusia sampai mati pun masih membutuhkan orang lain untuk mengangkut mayatnya ke kuburan. Jadi kebebasan yang sebenarnya itu adalah ilusi dan keinginan-keinginan kosong yang tidak dapat dicapai. Para sosiawan yang budiman, kali ini kita akan melihat bagaimana cara pikir klasik yang dulu dikatakan kuno, yang ditinggalkan, yang dicampakkan atau dianggap kain usang, ternyata memiliki banyak hal yang perlu untuk dipikirkan kembali pada zaman modern ini. Karakter manusia yang tadinya santun, memiliki budi pekerti tinggi, memiliki penghargaan kepada orang lain, berubah menjadi barbar, mementingkan diri sendiri dan menabrak nilai-nilai moral yang dahulunya dijunjung tinggi. Bangsa Eropa yang tadinya membanggakan modernisasi, akhirnya saudara-saudara sekalian, bangsa Amerika, Eropa
atau peradaban-peradaban maju. Dengan dalih eksotisme berusaha untuk menggali kembali kebudayaan-kebudayaan lama yang masih tersisa di belahan dunia timur. Akhirnya mereka pun berteriak bersama-sama mengatakan bahwa budaya lokal harus dilestarikan, budaya lokal harus dihargai, nilai-nilai kearifan lokal harus dijaga. Kenapa itu semua terjadi? Para sosiawan yang budiman, ternyata mereka telah menemukan kekosongan dalam diri manusia ketika nilai-nilai lama itu dihapus kikis dengan dalih kebebasan. Baiklah, kita akan membahas ini tanpa memperpanjang mukadimah. Kita akan melihat bagaimana bangsa kita membangun jati dirinya, membangun peradabannya dengan kebudayaannya sendiri, dan kebudayaan itu sampai saat ini masih lestari, terjaga walaupun globalisasi dengan deras menghantamnya. Ini tugas kita lah, bagaimana mempertahankannya dan menjadikannya identitas diri kita. Baik, kita lanjutkan. Pertama, bangsa kita telah menjunjung nilai kebersamaan sedari dulunya. Nilai-nilai kebersamaan yang diwariskan oleh leluhur itu didasarkan kepada kebutuhan, di mana alam yang buas perlu ditaklukkan dengan kebersamaan, perlu ditaklukkan dengan kegotong royongan. Kehidupan tidaklah dapat ditempuh dengan sendirian, apalagi pada masa-masa kehidupan agraris di mana teknologi belum ditemukan. Manusia membutuhkan banyak hal dalam kebersamaan. Mereka terbiasa bergotong royong dalam mengerjakan lahan-lahan pertanian, membuka hutan, membangun tempat tinggal, dan sebagainya. Apabila ada yang sakit, bangsa kita sudah terbiasa bersama-sama untuk mencarikan solusi pengobatan. Begitulah budaya kita. Tataran ini pun diatur dalam berbagai cara. Cara-cara yang ditempuh misalnya dengan cara membuat persekutuan yang disebut dengan marga atau suku. Bagi masyarakat matrilineal, mereka membuat persatuan dari garis keturunan ibunya. Sedangkan bagi masyarakat patriarkat, dibuatlah kesatuan dari garis keturunan ayahnya. Persatuan demikian merupakan sebagai usaha untuk mempererat kebersamaan dalam satu keluarga. Para sosiawan yang budiman, dewasa ini seiring dengan perjalanan waktu, maka nilai-nilai kebersamaan itu pun mulai luntur. Rasa cinta dan kekerabatan digantikan dengan rasa keinginan memperoleh harta yang melimpah dan uang yang banyak. Tentu saja ini diakibatkan oleh kemajuan pemikiran dan kemajuan teknologi yang memicu kebutuhan semakin besar dalam kehidupan. Sosiawan yang budiman, bangsa kita sudah terbiasa memelihara adat dan tradisinya. Bangsa kita memiliki suku-suku yang beraneka ragam dengan jumlah yang demikian banyaknya. Mereka mengatur tata kehidupannya sesuai dengan warisan leluhur mereka, dan bangsa kita pun melestarikan dan saling menghargai satu budaya yang berkembang di satu tempat dan satu budaya yang berkembang di tempat lainnya. Bangsa kita sudah terbiasa beradaptasi dengan perbedaan-perbedaan itu, sehingga setiap orang yang mendatangi suatu tempat, maka mereka diharuskan mengikuti budaya dan adat yang berlaku di daerah tersebut. Namun dewasa ini seiring perkembangan zaman dan perkembangan pemikiran di wilayah perkotaan terutama, wahai sosiawan yang budiman, kita sudah melihat jiwa individualisme merajalela. Hal ini disebabkan oleh beragamnya orang yang datang ke tempat itu dan kebutuhan yang tidak lagi disandarkan oleh kepentingan persaudaraan dan kekeluargaan, namun kebutuhan disandarkan oleh jasa yang diukur dengan keuangan.
Hal inilah yang mempertipis rasa persaudaraan tersebut. Walaupun demikian, sebagai bangsa Indonesia selayaknya kita menjaga dan melestarikan nilai-nilai yang sudah diwariskan oleh leluhur kita. Persaudaraan bisa dibangun di mana saja, nilai-nilai moral bisa dibentuk di mana saja, dan rasa cinta pada sesama bisa dibentuk di mana saja. Dasar-dasar yang diwariskan oleh leluhur kita dalam kehidupan ini ada beberapa hal yang pokok. Pertama adalah rasa malu dalam melakukan kesalahan. Yang kedua, rasa malu untuk menyendiri dan tidak membangun interaksi dalam masyarakat, serta rasa malu dalam melakukan hal-hal yang dilarang. Meskipun bangsa kita telah mewarisi budaya secara turun-temurun, namun akhir-akhir ini kita melihat demikian banyaknya orang yang dengan berani melanggar semua itu. Etika-etika moral yang diajarkan dan diwariskan leluhur kita saat ini mulai memudar di dalam hati kita. Sebenarnya hal ini adalah cermin daripada pengikisan identitas. Oleh sebab itu, Mimin mencoba mengingatkan kita semua bahwa budaya adalah identitas, budaya adalah jati diri, budaya adalah harga diri. Maka apabila budaya kita tinggalkan, maka kita tidak lagi punya identitas, kita tidak punya jati diri, dan tidak punya lagi harga diri. Karena budaya yang dibangun oleh leluhur kita pada dasarnya sebuah entitas yang mereka coba rumuskan untuk dijalani turun-temurun dan untuk kita warisi hingga sekarang ini. Lantas bagaimana dengan budaya yang semakin menipis di tengah-tengah masyarakat? Adalah kewajiban kita untuk melestarikannya. Bagaimanapun budaya adalah kebanggaan, kecerdasan masa lalu yang diwariskan oleh para leluhur kita yang kini terguris oleh peradaban, di mana manusia menginginkan kebebasan sebebas-bebasnya, menginginkan hidup yang tanpa ikatan, tanpa jerat, tanpa ada aturan. Padahal dimanapun manusia lahir bebas, maka di sana pula ia terjerat. Kita tidak mungkin melakukan kehendak sesuka hati kita tanpa melanggar hak-hak orang lain, karena kebebasan orang lain juga terikat kepada keterbatasan bagi kita. Kebebasan kita keterbatasan pula bagi orang lain. Demikianlah hukumnya, demikianlah kenyataannya. Maka dalam hal ini selayaknya kita berusaha untuk menjaga diri kita agar tidak melanggar hak orang lain, dan tentu saja kita tidak dapat menerima apabila orang lain melanggar hak-hak pribadi kita. Demikianlah sebenarnya kebudayaan dibangun oleh para leluhur kita sebagai batasan, sebagai ukuran, dan sebagai indikator dalam bertingkah laku, dalam berbuat, dan sebagai panduan dalam bermasyarakat. Adat adalah aturan yang dibangun dalam suatu lingkungan masyarakat untuk menata kehidupan sebuah masyarakat itu, yang mengikat semua anggotanya untuk mengikuti aturan itu. Apabila terjadi pelanggaran, maka orang tersebut disebut menentang adat, melanggar adat, atau tidak beradat, dengan sanksi-sanksi yang terberat adalah dikeluarkan dari komunitas adat tersebut. Demikianlah leluhur kita membangunnya, namun saat ini semuanya musnah dan buyar karena arus globalisasi. Dalam hal ini, budaya adalah cermin daripada kecerdasan sebuah masyarakat. Budaya adalah cermin daripada tingkah laku masyarakat, dan budaya adalah cermin dari ketinggian akal pikir sebuah masyarakat. Apakah adat dan budaya itu harus digerus oleh pemikiran-pemikiran sekuler yang radikal hanya karena dalih bahwa adat itu ketinggalan zaman? Sama sekali tidak. Adat dan nilai-nilai tidak pernah ketinggalan zaman. Justru manusialah yang ingin meninggalkannya. Sebagaimana bangsa Yunani mewariskan humanisme
di mana mereka mengatur adat para raja dalam mengayomi rakyatnya. Akhirnya, naluri bebas manusia yang terlepas kontrol itu melahirkan sekulerisme, di mana kaum liberalisme membentuknya menjadi kebebasan yang sebebas-bebasnya bagi setiap individu. Sementara kaum komunis menganggap bahwa kepemilikan pribadi harus dihapuskan, sehingga terjadilah keinginan untuk sama rata sama rasa. Para sosiawan yang budiman, dalam adat budaya yang telah dibangun oleh para leluhur kita, sudah jelas bahwa perintah untuk mengasihi orang-orang yang lemah, melindungi orang-orang yang lemah, dan mengayomi orang-orang yang lemah adalah hal-hal yang mutlak, yang merupakan pesan filosofi yang diturunkan dalam lingkungan adat manapun. Begitu pula penghargaan kepada orang lain diatur dalam strata yang jelas, di mana orang yang lebih muda mesti menghargai orang yang lebih tua, baik dalam bertingkah laku sampai bertutur sapa. Para sosiawan yang budiman, demikianlah aturan norma nilai etika yang dibangun sebagai tuntunan dalam bermasyarakat telah diwarisi secara turun-temurun dalam masyarakat kita. Adalah sangat tidak bijaksana apabila kita meninggalkan itu semua dengan dalih kesetaraan, karena kesetaraan yang ambigu itu akhirnya menjadi bumerang, di mana tidak ada lagi penghargaan kepada sesama manusia, tidak ada lagi kesadaran bahwa kita lebih muda dan orang lain lebih tua, kita kurang berpengalaman dan orang lain lebih berpengalaman, kita adalah karyawan sedang orang lain adalah atasan, sehingga terjadilah perbuatan-perbuatan yang melanggar etika, melanggar moral, dan berbuat sekehendak hati, sehingga manusia tidak ubahnya dengan binatang, tidak lagi mempunyai nilai moral, tidak lagi mempunyai rasa takut, bahkan sang pencipta pun dianggap tidak ada. Demikianlah para sosiawan, bahwa budaya membangun karakter sebuah masyarakat. Budaya yang memiliki adat sopan santun akan melahirkan sebuah masyarakat yang santun, sedangkan budaya liberalis akan melahirkan karakter masyarakat yang bebas dan buas. Budaya komunis akan melahirkan sebuah masyarakat yang brutal. Demikianlah budaya membangun sebuah lingkungan masyarakat. Para sosiawan yang budiman, dalam lingkungan kita mungkin kita masih menemukan berbagai upacara adat yang dilakukan oleh masyarakat. Itu adalah cerminan daripada karakter bangsa kita yang masih setia dengan kegotong royongan, yang masih setia dengan kebersamaan, dan masih suka berkumpul dalam suatu kegiatan komunitas. Pada dasarnya, kegiatan-kegiatan komunitas itu dibangun dalam rasa kebersamaan dan tanggung jawab bersama, walaupun disisipkan oleh mitologi-mitologi klasik yang mungkin tidak masuk akal, seperti adanya setan-setan, roh nenek moyang, atau pemujaan-pemujaan. Para sosiawan yang budiman, sesungguhnya sifat-sifat karakteristik purba itulah yang mestinya kita luruskan, bukan budaya sopan santun dan budaya etika, moral, dan kebersamaannya yang dihilangkan. Penabrakan terhadap nilai-nilai yang tanpa kontrol akan menghasilkan manusia-manusia barbar yang justru lebih primitif daripada manusia-manusia prasejarah. Apabila binatang bertindak buas, maka dia tidak memiliki akal pikiran. Sedangkan manusia apabila memiliki jiwa yang buas, maka akal pikirannya akan lebih berbahaya daripada binatang manapun. Nilai moral mendudukkan manusia sebagai manusia yang punya tanggung jawab, punya hak dan punya kewajiban, punya keinginan dihargai dan wajib menghargai orang lain. Demikianlah nilai-nilai moral budaya yang diwarisi dari nenek moyang kita. Bangsa kita adalah bangsa yang beradab, bukan bangsa yang barbar. Oleh sebab itu,
Berdasarkan pertemuan-pertemuan kita sebelumnya, di mana Mimin sudah jelaskan kepada kita semua di mana asalnya liberalisme, di mana asalnya komunisme, dan dari mana asalnya sekularisme, bahwa sesungguhnya ideologi-ideologi itu muncul dari kegelisahan manusia mencari jati dirinya, sedangkan jati diri hanya bisa dibangun dari kesadaran orang yang memiliki adat, memiliki budaya, dan memiliki pemikiran yang cemerlang, sehingga adat, budaya, nilai-nilai dapat diterjemahkan sebagai sesuatu yang memiliki fungsi kuat di masyarakat. Pemahaman budaya secara membabi buta atau secara radikal juga tidak memiliki efek yang positif. Para sosiawan yang budiman, apabila kita memahami adat dengan pandangan-pandangan animisme, maka sangatlah mudah itu semua dibantah. Misalnya tentang hantu, setan, dewa-dewa, atau sebagainya, roh nenek moyang, ataupun berbagai hal-hal mistik lainnya yang tidak bisa dilihat dengan mata. Maka akan banyak orang yang mengatakan bahwa itu adalah pemikiran bodoh yang mustahil. Pemahaman nilai moral haruslah dengan nalar yang cerdas, bahwa kita butuh menghargai orang lain agar bisa dihargai. Kita butuh memuliakan orang yang lebih tua karena dia lebih berpengalaman, dan kita butuh mengasihi yang lebih muda karena suatu saat yang muda itulah yang akan membantu kita ketika kita dalam kesulitan. Maka sebenarnya adat dan tata nilai yang diwarisi dari nenek moyang kita itu mestilah ditafsirkan ulang dengan kesadaran dan kecerdasan yang kita miliki sekarang, sehingga kita tidak lagi menabrak adat dengan dalih ketinggalan zaman dan tidak logis, melainkan memiliki logika-logika baru yang membuat kita berusaha mempertahankannya. Para sosiawan yang budiman, demikianlah bahwa sebenarnya adat, nilai, moral, etika itu merupakan identitas kita, pembentuk karakter kita, dan sebagai bangsa, maka kita, bangsa Indonesia, selayaknya lah bangga memiliki itu semua, bukan bangga meninggalkannya dan meniru-niru apa yang dibawa oleh bangsa luar dalam bentuk apapun yang mengarah kepada pemikiran sekuler yang membuat kita kehilangan identitas dan mencoba menjadikan diri kita segala-galanya, menabrak segala nilai, menabrak segala tabu, dan akhirnya menjadikan diri kita lebih rendah daripada binatang. Selanjutnya Mimin akan mencoba menjabarkan bagaimana nilai-nilai moral yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Kita mengakui bahwa keberagaman yang kita miliki memiliki efek bahwa kita juga akhirnya memiliki berbagai cara pandang dalam menghargai sebuah moral, menghargai etika, dan menghargai nilai-nilai. Pada dasarnya, etika moral yang diajarkan oleh suku manapun itu memiliki dasar-dasar yang sama. Dasar-dasar yang sama itu adalah berupa penghargaan kepada orang tua, rasa cinta kepada yang lebih muda, rasa malu melakukan hal-hal yang tercela, dan anjuran untuk menghargai komunitas. Nilai lain yang diwariskan biasanya adalah perintah untuk berkata-kata baik, bertutur sapa lemah lembut, dan menjaga perasaan orang lain. Sehingga bila ditarik garis lurus, semua nilai-nilai yang berkembang di seluruh suku yang ada itu pada dasarnya mengarah kepada hal-hal yang mengajak kita menjunjung tinggi kebaikan dan meninggalkan segala hal yang bersifat keburukan. Nah, para sosiawan yang budiman, nilai-nilai itu tercermin dalam dasar negara kita yang sudah disepakati oleh para pendahulu kita
menjabarkannya dalam 5 sila yang merupakan tuntunan sebagai identitas kita sebagai bangsa. Apabila ada keinginan untuk menggeser nilai-nilai yang ada dalam Pancasila, maka itu adalah penabrakan kepada identitas kita yang sudah dirumuskan oleh para pendiri bangsa ini. Para pendiri bangsa ini merumuskan dasar negara itu berdasarkan nilai-nilai yang mereka pahami dari warisan nenek moyang kita dalam tata cara hidup bermasyarakat. Bangsa kita adalah bangsa yang berketuhanan, di mana pola hidup, cara pikir, dan tingkah lakunya didasarkan oleh rasa takut akan murka Tuhan dan keinginannya untuk menjalankan perintah-perintah Tuhan sebagai harapan bagi kebaikan hidupnya di dunia hingga kebaikan hidupnya di akhirat. Ketuhanan yang Maha Esa adalah cerminan bahwa bangsa kita adalah bangsa yang sedari dulu sudah mengakui adanya Tuhan, sehingga bangsa kita mustahil akan menerima orang-orang yang menolak keberadaan Tuhan. Selanjutnya telah dirumuskan pula bahwa bangsa kita adalah bangsa yang memiliki jiwa manusia, memanusiakan manusia dengan prinsip rasa adil, dengan prinsip kebersamaan, dan memiliki peradaban. Memiliki peradaban artinya memiliki nilai-nilai moral yang tinggi, ilmu pengetahuan yang luas, dan tidak bertingkah laku selayaknya binatang. Bangsa kita adalah bangsa yang suka bergotong royong, maka dalam hal ini bangsa kita merasakan bahwa seluruh bangsa ini adalah satu, maka dirumuskanlah oleh para pendahulu kita sila ketiga Pancasila itu dalam wujud persatuan Indonesia. Maka apabila ada keinginan berpecah belah dalam hal ini, maka itu bukan kepribadian bangsa kita. Bangsa kita sudah biasa bermusyawarah dalam bermufakat. Bangsa kita membicarakan hal-hal yang berbeda dengan cara yang santun dan baik, sehingga persatuan dapat tetap dijaga. Bangsa kita juga mendambakan keadilan dengan dipimpin oleh orang-orang yang mewakili kepentingannya, karena mustahil untuk menyalurkan keinginan kita semua orang harus berteriak. Maka diwujudkanlah dalam permusyawaratan perwakilan yang mewakili kelompok-kelompok yang berkepentingan dalam masyarakat itu, tercermin dalam sila keempat. Bangsa kita pun bangsa yang mendambakan keadilan, kesetaraan, sehingga tidak ada yang diistimewakan, tidak ada pula yang didiskreditkan. Dalam hal ini diwakili oleh sila kelima Pancasila. Para sosiawan yang budiman, budaya kita adalah budaya yang terbentuk dari warisan leluhur kita, dari aneka banyak suku, bangsa, ras, dan agama. Budaya kita itu terkristalisasi dalam 5 sila itu. Itulah identitas kita, itulah jiwa kita, sehingga selayaknya kita bangsa Indonesia tidak lari daripada identitas yang terbangun itu. Dalam hal ini bangsa kita juga tidak menolak apa yang menjadi isu-isu dunia. Bangsa kita menerima kemajuan, bangsa kita menerima hal-hal yang datang dari luar. Bangsa kita bukan bangsa yang statis dan kaku dalam menerima pembaruan, namun bangsa kita memiliki fondasi yang kuat, memiliki identitas yang kuat, sehingga segala hal yang datang dari luar mestilah kita saring dan kita sesuaikan dengan kepribadian kita. Demikianlah paparan Mimin untuk kali ini, para sosiawan yang budiman. Sebagai kesimpulan, bahwa pada dasarnya bangsa kita adalah bangsa yang sudah punya identitas yang sudah dirumuskan oleh para pendahulu kita. Selayaknya kita bersyukur memiliki dasar negara, memiliki identitas, memiliki tolak ukur dalam bertindak, dan memiliki pegangan dalam berbuat. Jarang sekali bangsa di dunia ini yang memiliki kekuatan identitas seperti bangsa kita,
memiliki dasar negara yang menjadi ukuran dalam berbuat dan bertingkah laku. Maka selayaknya anugerah Tuhan yang besar ini kita syukuri dengan terus menjaganya dan menjalankannya dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, pada akhir pertemuan kali ini, Mimin juga kembali mengingatkan kepada para cewek-cewek yang cantik, yang masih juga narsis, yang masih membanggakan kecantikannya, yang masih ngedipin cowok-cowok yang berkantong tebal. Ingat bahwa saudariku, bahwa kantong tebal tidak menjamin kebahagiaanmu, bahwa harta yang banyak tidak akan menjamin engkau akan mendapatkan kebahagiaan. Pilih saja cowok yang sederhana tapi bertanggung jawab. Contohnya kayak Mimin. Walaupun kere, tapi siap berkorban apapun untukmu. Itu pun kalau Mimin punya. Baiklah, untuk para cowok-cowok jangan minder kalau miskin, sebab kemiskinan itu adalah bagian dari cobaan. Kalau memang gebetan lu pada lari semua, sabar aja sampai suatu ketika ada yang kepincut jatuh cinta sehingga matanya jadi buta. Jadi, walaupun engkau kere tetap diterima. Sabar ya bro. Selanjutnya Mimin mengingatkan bahwa hidup di dunia ini adalah sementara. Hari ini kita masih bernapas, mungkin besok tidak lagi. Hari ini kita masih bercandaria, mungkin besok orang akan mengabarkan berita duka. Nah, para saudara-saudariku, ingatlah, sedalam apapun ilmu itu hanyalah sebagai cobaan. Selayaknya ilmu itu dibagikan sebelum Tuhan memanggilmu. Sebanyak apapun harta itu juga cobaan. Selayaknya harta itu disedekahkan sebelum Tuhan meminta tanggung jawabmu. Demikianlah pertemuan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.